Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apakah di sini kalian sudah mengisi presensi Google Form? Kalau belum, tolong isi dulu ya, karena itu sebagai bukti kehadiran kalian pada pembelajaran kali ini. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, alhamdulillah pada hari ini Ibu bisa kembali mendampingi kalian untuk melaksanakan pembelajaran secara daring ini. Nah, kalian jangan patah semangat untuk terus belajar walaupun dalam keadaan seperti ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa ingin tahu, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua, menentukan titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Nah, baiklah anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang materi pada pertemuan sebelumnya? Ya, benar sekali. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang pengertian lingkaran dan persamaan lingkaran yang terdiri dari 4 poin. Yaitu ada yang berpusat di 0,0 dan juga ada yang berpusat di A, B. Nah, materi yang pertama di sini kita akan membahas tentang persamaan umum lingkaran. Dasar dari semua persamaan lingkaran bentuknya adalah X kurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, ini tuh persamaan lingkaran untuk yang pusatnya di A, B dan berjari-jari R. Nah, sedangkan untuk pusatnya yang di O 0,0 dapat kita artikan bahwa nilai A-nya ini sama dengan 0 dan nilai B-nya sama dengan 0. Kemudian, bentuk umum persamaan lingkaran dapat kita cari dengan cara sebagai berikut. Nah, dari dasar persamaan lingkaran yang tadi ini, kita uraikan, maka hasilnya X kurangi A dikali X kurangi A ditambah Y dikurangi B dikali Y kurangi B sama dengan R kuadrat. Nah, agar ruas kanannya sama dengan 0, maka kedua ruasnya kita kurangi dengan R kuadrat. Hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2BY ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian kita lakukan sifat distributif atau pengelompokan. Maka hasilnya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2AX dikurangi 2BY ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Nah, kita anggap saja bahwa A kuadrat tambah B kuadratnya kurangi R kuadratnya itu adalah sebagai nilai C. Nah, maka dari sini kita akan memperoleh persamaan bentuk baru yang dinamakan dengan persamaan umum lingkaran. Nah, persamaan umum lingkarannya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2AX dikurangi 2BY ditambah C sama dengan 0. Nah, agar kalian lebih memahami tentang materi persamaan umum lingkaran, di sini Ibu akan memberikan contoh soal. Soalnya adalah tentukan persamaan lingkaran di titik 3,2 dan berjari-jari. Ya, nah, selesainya di sini diketahui titiknya adalah 3,2. Maka ini adalah A sama dengan 3, B sama dengan 2. Dan berjari-jari 3, maka R-nya sama dengan 3. Nah, tadi telah didapatkan bahwa rumus dari persamaan umum lingkaran yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2AX dikurangi 2BY ditambah C sama dengan 0. Nah, karena di sini berhubung kita belum tahu berapa C-nya itu, maka tadi telah didapatkannya rumusnya itu C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat.
Nah, materi yang kedua yaitu kita akan membahas tentang menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, sebelumnya kan telah dijelaskan tentang menyusun persamaan lingkaran. Nah, sekarang bagaimana jika yang diketahuinya itu terbalik? Yaitu diketahuinya persamaan umum lingkaran dan ditanyakannya adalah pusat dan jari-jarinya. Nah, kita perhatikan bentuk umum persamaan lingkaran pada persamaan 2.1 pada materi sebelumnya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2ax dikurangi 2by ditambah c sama dengan 0. Nah, persamaan ini dapat kita ubah menjadi persamaan seperti ini, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, dari persamaan 2.1 yang ini dengan persamaan 2.2 yang ini akan diperoleh hubungan. Nah, hubungannya apa sih? Coba kita perhatikan ya, kita perhatikan baik-baik di sini. Yaitu di sini x kuadrat sama dengan x kuadrat. Di sini y kuadrat sama dengan y kuadrat. Nah, di sini variabel x-nya sama dengan yang ini. Berarti negatif 2ax sama dengan ax yang ini. Maka a besarnya itu sama dengan negatif 2a. Maka a kecilnya itu nilainya adalah negatif 1/2a. Nah, sekarang kita lihat di variabel y. Variabel y-nya itu negatif 2by, sedangkan di sini adalah by. Maka hubungannya b sama dengan negatif 2b sama dengan b kecilnya itu nilainya adalah negatif 1/2b. Nah, karena di sini nilai c-nya sama, yaitu sama-sama c gitu ya. Nah, nilai c sebelumnya kan kita sudah ketahui ya bahwa nilai c adalah a kuadrat ditambah b kuadrat dikurangi r kuadrat. Nah, karena di sini kita akan menentukan nilai r-nya, maka kedua ruas ini kita tambahkan dengan r kuadrat. Maka c ditambah r kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat dikurangi r kuadrat ditambahkan r kuadrat. Hasilnya adalah c ditambah r kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat. Nah, karena di sini masih ada nilai c-nya di ruas kiri, maka kedua ruasnya ini kita kurangi dengan c. Maka c dikurangi c ditambah r kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat dikurangi c. Hasilnya adalah r kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat dikurangi c. Karena di sini kita akan menentukan nilai r-nya saja, bukan r kuadrat, maka kedua ruas ini kita kuadratkan. Hasilnya adalah r sama dengan akar dari a kuadrat ditambah b kuadrat dikurangi c. Nah, karena sebelumnya kita sudah mengetahui nilai a dan b-nya itu berapa, kemudian kita substitusikan nih nilai yang ini ke persamaan yang ini. Maka r-nya adalah akar dari negatif setengah a dikuadratkan. Hasilnya 1/4 a kuadrat. Kemudian yang ini negatif 1/2b dikuadratkan, hasilnya 1/4 b kuadrat, sedangkan c-nya tetap. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa lingkarannya memiliki persamaan umum seperti pada persamaan 2.2 sebelumnya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0 itu titik pusatnya adalah negatif 1/2a, negatif 1/2b. Sedangkan untuk nilai jari-jari atau r-nya yaitu akar dari 1/4 a kuadrat ditambah 1/4 b kuadrat dikurangi c. Nah, agar kalian lebih memahami bagaimana cara menentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran, di sini aku akan memberikan contoh soal. Yaitu tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran
titik pusat. Rumus ini kan negatif setengah A, negatif setengah B. Berarti titik pusatnya A itu kan bernilai negatif 6. Kita substitusikan. Berarti negatif setengah dikali dengan negatif 6 hasilnya adalah 3. Kemudian negatif setengah dikalikan dengan 4, maka hasilnya negatif 2. Nah, inilah titik pusatnya.